Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati alim ulama, jadi pandai, suluh mendang dalam nagari, payinya tampek batanyo, pulangnya tampek babarito. Yang kita muliakan dan hormati Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali kita mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini, saat ini kita masih diberikan limpahan karunia yang tidak bisa kita nilai dan kita hitung. Karena begitu banyaknya anugerah Allah itu yang sampai hari ini masih kita terima dan masih kita pakai. Tentu bagi kita yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan yang pantas untuk kita sembah, kita masih mengakui bahwa semua karunia itu, baik dalam bentuk nikmat, rahmat, hidayah dan hinayah, itu adalah merupakan pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini di situ ada satu kewajiban bagi kita selaku hambanya, yaitu adalah bersyukur kepada yang memberi karunia itu. Jadi bersyukur itu adalah kepada yang memberi, bukan kepada pemberian, tapi adalah kepada yang memberi daripada nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu yang kita lakukan, kita yakin dan percaya. Ketika kita bersyukur terhadap anugerah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, di situ kita akan menemui dan mendapati janji Allah yang sangat luar biasa. Apa janji Allah bagi orang yang bersyukur itu? La azidannakum. Allah akan senantiasa selalu menambah daripada karunia yang sudah diberikan itu. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nah, sekecil apapun pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tugas bagi kita dan kewajiban bagi kita adalah bersyukur dan berterima kasih yang memberi nikmat itu. Jadi kalau kita baca di dalam surat Saba itu, apa kata Allah? Kulu mir rizqi rabbikum waskurulah. Makanlah dari rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, silakan itu dinikmati. Tidak hanya sebatas daripada itu, silakan airnya diminum. Tapi ketika rezekinya itu sudah dinikmati, airnya sudah kita minum, apa kata Allah? Waskurullah. Bahasawanya berterima kasihlah kepada yang memberi nikmat itu tadi. Jadi kita tidak dilarang oleh Allah mempergunakan daripada karunia yang sudah diberikan itu. Cuma tuntutan Allah itu ketika itu sudah kita nikmati, berterima kasih kepada yang memberi nikmat itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu bagi kita adalah sebagai tuntunan dan sebagai uswah di dalam kehidupan kita ini. Selama kita merujuk ke situ Nabi yang kita jadikan tuntunan kita, Rasulullah yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah di dalam hidup dan kehidupan ini, ada jaminan di sisi beliau wasa'adati bitta'ah. Itu kata beliau. Kebahagiaan itu bisa kita peroleh dan kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya tidak ada selain daripada ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalannya untuk meraih daripada kebahagiaan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kita menjelang pelaksanaan salat Isya kita secara berjemaah, kita landasi dengan firman Allah surat Asy-Syura ayat yang ke-38 yang telah kita bacakan pada awal pembukaan tadi. Nah, kalau kita perhatikan dari konteks ayat yang satu ayat dari surat Asy-Syura itu, yaitu ayat yang ke-38 itu, di situ Allah menjelaskan ada 4 hal yang bisa mengantarkan kita dalam rangka meraih daripada kenikmatan hidup itu. Nah, kalau kita tanyakan kepada setiap diri kita, hidup yang kita jalani ini tujuannya dalam rangka apa? Jawaban kita tidak akan berbeda. Tujuannya bagaimana cara untuk mendapatkan kenikmatan hidup itu. Kenikmatan hidup yang kita maksud di sini adalah kenikmatan hidup yang hakiki, dunia dan akhirat. Jadi setiap kita orang yang beriman itu, itulah yang menjadi cita-cita kita di dalam menjalankan hidup ini. Supaya kita dapat meraih daripada kenikmatan hidup yang hakiki itu. Karena orang yang beriman kepada Allah itu tidak hanya mengharapkan satu saja dari kenikmatan itu. Tapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu menginginkan 2 sekaligus. Nikmat dunia, bahagia akhiratnya. Itulah yang kita harapkan selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, apakah semua manusia yang mengharapkan yang seperti itu? Nah, di sini baru timbul pertanyaan, apakah semua manusia yang mengharapkan itu? Kenikmatan yang hakiki itu dunia dan akhirat itu. Kalau kita mengacu kepada firman Allah, tidak semua manusia yang mengharapkan keduanya sekaligus. Tapi kalau kita lihat lahirnya hari ini, lebih banyak orang yang memilih satu kenikmatan itu. Apa itu? Kenikmatan hidup di dunia ini. Sehingga mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan kenikmatan itu. Berjuang untuk meraih dari supaya kenikmatan hidup dunia itu bisa mereka peroleh. Dan tidak jarang yang kita dengar hari ini lebih banyak orang menempuh jalan-jalan yang tidak baik. Dia tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam rangka apa? Meraih daripada kenikmatan hidup yang di dunia itu yang mereka harapkan. Segala bentuk cara dan jalan mereka tempuh. Cucali hari kini di kita Bapak Ibu. Untuk itu, untuk mendapatkan dunia dan kenikmatan dunia itu. Sehingga mereka tidak lagi berpikir bagaimana kehidupan mereka sesudah ini. Seolah-olah yang ada dalam pikiran mereka dan di dalam hati mereka hanya hidup itu di dunia ini, di akhirat itu tidak ada. Itu yang terjadi. Itu kenyataan yang terbanyak hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, wal akhiratu khairul laka minal ula, itu kata Allah. Akhirat itu lebih baik dan lebih indah, lebih sempurna daripada kehidupan dunia itu sendiri. Jadi hidup yang abadi itu bukan di dunia, tapi yang abadi itu adalah di akhirat. Dan tidak ada akhirat kalau tidak ada dunia. Jadi berangkat dari dunia, sesudah itu hidup yang abadi itu, yang sebenar-benar hidup itu adalah kehidupan kita di akhirat kelak, bukan sekarang. Jadi tidak jarang itu mencari itu. Banyak orang mencari jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan dunia itu, untuk mendapatkan daripada harta dan kekayaan itu, sehingga mereka mencari jalan pintas, loncat pagar. Padahal pintu gerbangnya ada, sudah dibuka lebar begitu, agar supaya masuk lewat pintu gerbang itu. Dan tidak boleh memanjat pagar atau meloncat pagar itu. Sementara pintunya sudah dibuka lebar, tapi ternyata mereka menjadi jalan pintas, jauh berputar untuk masuk di pintu gerbang itu, sehingga mereka mencari pagar inilah yang mereka loncat. Namanya loncat pagar, kalau tidak hati-hati pagar tinggi itu nyua dolok dan runcing nyutu kateh. Ketika naik kateh baru meloncat ke bawah, tersangkut serawai itu kaki kateh kepala ke bawah. Ndak seketek kini nak mau nyi rumah ndak berasuh ibu-ibu, karena mencari jalan pintas. Untuk apa ini? Untuk dunia. Hak orang miskin pun mereka tidak merasa takut untuk mengambilnya. Hak orang lain. Bansos itu ibu-ibu, untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang hidupnya miskin, yang dia tidak punya kemampuan. Dan dia inilah yang mendapat bahagian itu dari pemerintah itu sendiri. Tapi ini yang disulap, ini yang diambil. Berapa itu dosanya besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wajar untuk orang yang seperti itu, yang pantas ditembak itu adalah yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara. Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya menghendaki kehidupan di dunia, tapi keduanya sekaligus. Makanya Allah katakan, nanti bisa kita kalkulasikan mana yang lebih banyak meminta dunia ketimbang dua sekaligus. Karena doa kita, permintaan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kebagai ambo ada dua bentuk permohonannya. Yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan ayat 201. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Itu kata Allah. Maka di antara manusia ada yang munajat, memohon dan berdoa kepadaku, kata Allah, "Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah untuk kami kebahagiaan hidup di dunia ini." Titik sampai di situ. Rabbana atina fid dunya, titik sampai di situ. Ya Rabb, berikanlah kebahagiaan hidup di dunia ini. Agiahkan kepada kami kebahagiaan, kesenangan hidup di dunia ini. Titik sampai di situ. Nah, orang yang meminta hanya sekedar di dunia itu, bukan tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, malahan dikasih habis. Malahan tidak jarang timbul rasa iri, timbul rasa kadang-kadang kejengkelan dan ketidaksenangan kita. Kenapa kepada orang yang tidak yakin kepada Allah itu? Dia tidak yakin kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, tapi melihat lahirnya mereka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keduniaannya. Tak jarang kita kadang-kadang berfikir lain, Ibu. Rancak lo awak ndak percaya jo Allah ko, rancak rezeki murah lo rezeki. Kadang timbul pikiran-pikiran yang seperti itu kepada orang yang sama sekali tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Rasulullah sebagai utusannya, tapi secara di dalam keduniaan itu dilebihkan oleh Allah. Itu mencalik, dilebihkan, ibu-ibu. Caliaklah orang kafir itu. Dilampiaskan. Lihatlah orang-orang munafik itu diberikan kelebihan oleh Allah dalam bentuk keduniaannya itu, dilepaskan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan, falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Itu kata Allah. Maka di saat orang tidak lagi mengindahkan peringatanku, kata Allah, mereka tidak meyakini apa yang sudah kusampaikan lewat Al-Quranul Karim dan apa yang telah disampaikan dan dibawa oleh Rasulku, kata Allah. Ketika orang di saat itu tidak lagi mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, tidak mengindahkan lagi peringatanku, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Itu kata Allah. Sehingga dibukalah oleh Allah pintu-pintu kesenangan-kesenangan dunia itu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi pintu-pintu dari tiap-tiap kesenangan itu. Saya lihatlah perlombaan orang di dunia ini sekarang ini, mempamerkan kekayaannya, mempamerkan kegantengannya dan sebagainya. Kalau kita melihat itu, ibu, jadi bukan bersedekahnya nyonya pamerkan, tapi nyonya mempamerkan rumahnya sekian, mobilnya sekian, kekayaannya sekian. Malahan dibikin pula urutan artis terkaya di Indonesia ini, orang yang terkaya di Indonesia adalah orang ini.
Ini fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kesenangan-kesenangan dunia itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratkan keran itu, ketika oranglah banyak nandak mengerti, ndak amuh lain mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah, meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut fikiran awak seharusnya orang itu kan diberikan kesusahan. Ternyata tidak demikian, Bapak Ibu. Jadi makanya saya katakan seperti keran itu tadi, lalu kerannya itu dibuka lebar oleh Allah, sehabisnya diputar begitu sehingga air itu keluar menceret dengan besar. Seharusnya untuk orang yang seperti itu kan ditutup kerannya, ndak. Baiman indak mentaati ayat Allah, ndak taat kepada Rasulullah, ndak, seharusnya ditutup kerannya supaya susah. Ternyata Allah ndak demikian, dibuka. Jadi saya menerjemahkan fatahna alaihim abwaaba kulli syai' itu, ampailah, rasulah, cuboilah, langoilah atu basawa'na. Anan suko buatlah, anan ketujuh lakuanlah, sekanda hati cubolah. Jadi bahasanya ampailah sesuku hati awak, lakukanlah an yang mau dilakukan, langoilah anan mau dilangokan atu bahasa awak. Lai tahu ibu bahasa lango itu bahasa asli awak, cuboilah. Tapi ketika sudah sampai di puncaknya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah sudah membuka begitu besar, fatahna alaihi abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Itu kata Allah. Sehingga apabila mereka sudah terlena dengan kemegahan dan kemewahan dunia itu, dengan harta kekayaan yang mereka miliki itu, dalam kondisi yang seperti itu kami siksa mereka secara tiba-tiba, kata Allah. Hum mublisun, sehingga mereka meratap, menangis, air mata keluar, selasma pun juga turun dari hidung itu, menangis meratap. Kita mencari itu. Per Januari sampai hari ini musibah silih berganti, bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Mulai dari Januari sampai hari ini banjir, banjir bandang, gempa, tanah longsor, dan semua itu tidak ada yang tidak menelan dan memusnahkan daripada harta, benda, dan tidak hanya itu, jiwa dan raga manusia. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Kita melihat Sulbar itu 6,2 skala Richter dihantam oleh Allah, dikirim gempa yang dahsyat sehingga rumah itu rata. Hanya cuma 6,2, coba bayangkan. Berhentikah sampai di situ? Tidak. Kemudian dikirim 7,2 lagi, Sulawesi Utara juga rumah hancur, banyak yang meninggal dunia. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tidak pernah berhenti daripada bala Allah itu datang kepada kita. Bapak Ibu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, apa kata dia? Ma nazala bala'u illa bizambi. Itu kata beliau. Wala rufi'il bala'u illa bitaubati. Tidak akan pernah turun yang namanya bala itu kecuali disebabkan karena ulah dari dosa-dosa manusia yang sudah syarat. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Tidak akan turun bala itu melainkan disebabkan karena dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh kebanyakan manusia. Wala rufi'al bala'u illa bitaubati, dan tidak akan pernah diangkat bala itu, kata beliau, kecuali dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini anan ndak diperbuat hari kini. Lebih baharago nyawa yang ketimbang manusia.
Kalah sama kita jaliat dan kita dangah ibu-ibu. Sehingga sampai hari ini persoalannya tidak pernah selesai. Awak mendabi ayam saja bantu nibu tiba. Apalagi ku ayam tu ayam kesayangan awak ndak talok dah awak mendabi. Meminta tolong ke kawan, tolong dabihan ayam ku ayam kesayangan ambo ndak talok dah awak. Kini menghilangkan nyawa orang-orang tidak merasa berdosa. Orang tidak merasa takut. Padahal dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasada fil ard, itu kata Allah. Fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, menghilangkan satu jiwa manusia bi ghairi nafsin, yang dia tidak pernah membunuh orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tapi lalu dibunuh dia tanpa kesalahan apa-apa. Au fasada fil ard, atau dia berbuat kebinasaan di bumi Allah. Apa kata Allah? Qatalan nasa faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka sesungguhnya satu jiwa yang dibunuh tanpa dia salah lalu dihilangkan nyawanya sama dengan membunuh semua manusia yang ada ini. Barat dosanya. Satu yang dihilangkan nyawa manusia itu dosanya begitu besar. Sama halnya kata Allah dengan membunuh semua manusia yang ada ini. Apalagi yang dihilangkan nyawanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang good looking, anak-anak yang menghafal Al-Quran, ngajinya pandai, solatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimudahkan, ini suatu dosa ini saja. Coba bayang. Belum selesai yang satu dibikin yang lain, musibah saja tidak pernah berhenti. Belum selesai ini, apalagi kalau COVID ini kita tidak melihat kapan ujung pangkalnya, kapan itu akan berakhir. Tapi kita tidak pernah mengambil hikmah dari suatu peristiwa, dari kejadian dan adu. Malahan dosa dan semakin dipabue. Akal walu SKB ti 6 menteri namun. Yuk SKB 6 menteri. Sehingga akhirnya membajarakan daripada ulama Habib Rizik itu. Sehingga pembubaran FPI berujung sangat. Belum selesai yang satu, dicoba lagi yang kedua. Apa itu? Sumatera Barat dalam kondisi tenang, nyaman, tidak ada riak dan gelombang. Secara tiba-tiba datang menghantam ombak yang besar karena satu orang anak di SMK yang ada di Padang. Lalu keluarlah sesudah itu SK 3 menteri. Sehingga anak-anak awak dilarang, tidak boleh pakai jilbab itu. Iko fatwanan harus diikuti atau tidak diikuti itu. Kalau di Ambo itu tidak boleh kita mengikuti. Karena itu adalah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu diteruskan, kita meminta itu dihentikan, jangan diteruskan. Karena bertentangan dengan undang-undang pendidikan itu. Jadi nomor 20 2013 itu, pendidikan itu isinya adalah untuk menciptakan manusia regenerasi yang beriman dan bertakwa dan berakhlak yang karimah. Itu tujuan pendidikan itu. Coba bayangkan kalau seandainya itu terjadi lalu itu kita terima, musibah apa lagi? Ini adalah musibah yang besar yang akan menimpa kita. Tapi mereka tidak pernah memikirkan itu sama sekali. Padahal kita sangat sayang kepada pemimpin kita, tapi sayang sedikit dia tidak sayang kepada kita. Ambo selalu berdoa, Bapak Ibu. Dari setiap doa ambo selalu salat, muslimkan itu, ya Allah, ya Allah. Berikanlah untuk kami ini, ya Allah, pemimpin yang taat kepada Engkau dan sayang serta cinta kepada rakyat dan masyarakat, ya Allah.
Ambo selalu mau selipkan doa. Entah bila aku kemendapean, mudah-mudahan Allah kabulkan doa aku dapet lah nanti, itu yang kita harapkan. Coba bayangkan. Kalau ini dibenarkan oleh kita, lalu ditaati aturan yang demikian itu, yang ditantang bukan ulama, bukan muinya yang ditantang oleh mereka, tapi Allah yang mereka tantang. Kalaulah kita ngadahkan malu kepala kata dicalik matahari, ndak kata tantang dawak matahari dah. Ba anak kuek no matahari. Ndak talok dah kita mencalik matahari. Pasti kalah. Mana ditantang? Bukalah surat Ahzab ayat yang ke-59. Itu yang ditantang. Bukalah surah An-Nur ayat 31 dan ayat 32. Di situ Allah menyatakan bagaimana diperintah kaum kita ini, orang yang beriman itu menutup aurat, ibu-ibu menutup aurat, ibu itu pakai jilbab dan menutup aurat yang utuh. Di situ diperintah oleh Allah. Apa kata Allah? Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa linisa'il mu'minin, dan seterusnya. Di ujungnya nanti yudnina biha bijalabihin. Itu nanti. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istri, sampaikan kepada anak-anak wanitamu, sampaikan kepada istri-istri orang yang beriman apa yang disuruh. Turunkan jilbab, tutup aurat. Suruh mereka menutup auratnya, tidak boleh memperlihatkan auratnya. Sampaikan kepada istri-istrimu dan anak-anak wanitamu, dan termasuk kepada kita orang-orang yang beriman ini. Tutup aurat itu, pakai jilbab yang benar. Bakodek kain panjang tu kan tak kini awak leyo bu. Lalamu awak di Minang ko bakodek kain panjang. Babaju gabaya, baselendang kulin tu lalamu awak. Memang itu menjadi tatanan hidup dan dalam berlaku di dalam adat kita. Dalam falsafah adat kita, adat bersandikan syarat, syarat bersandikan kitabullah. Kalau dulu kan kodeknya kain panjang, bajunya gabaya, basobek sendadonya kos ketek. Ndak babiron-biron seperti kini lah. Kini kan teknologi lah semakin tinggi. Aba samik senyolai tekan ajo samik lama tu ibu-ibu. 3 buah kateh kah. Sesudah tu selendang pulin panjang itu bisa belilik lo katelia kah. Itu kini lagi simpan jo kodek kain panjang kok. Bila keluarnya ketika nikah, ketika adona menikah, lai pandai jo anak-anak gadis awak nambah umur 13 tahun jo 15 tahun jo 20 tahun memasang kodek kain panjang itu. Ndak pandai dia dah. Ambo tanyo ke anak-anak di sekolah di pesantren itu. Cuba kalian pakai kodek kain panjang kau pasang, pandai kalian tak memasangnya. Tak pandai kami dah ustaz. Kami nak praktis lah. Baik tu rok hanya bahasa ruang selang-suang sekali. Kodek kain panjang tu kau banyak. Sesudah itulah walake mantun adol kain nambah uluang namanya stagen. Lah ya dojo stagen tu gini. Ndak ado. Ikunan bangko adat kita pun. Mana kue ikek stagen jo korset itu menurut ibu? Mana kue? Kue stagen. Kalau stagen tu berputang kemari. Berlari awak dari lima suku kok sampai ke jam gadang balik kemari balik. InsyaAllah kodek ndak ke tangga-tangga. Tapi korset itu hanya kawe alui saja. Kalau biasa tambah ciek, kini dibuat 3 tambah. Lurui dah kawe itu langsung sekali. Baik itu iketnya orang Minang ko dulu. Baik itu nang gadis-gadis dulu. Semasa ibu-ibu tahun 60-an sampai 55-an sampai itu kini. Kini kan situasi. Biarlah berubah, tapi tetap dalam menutup aurat. Jadi kau tak perlu ditaati.
Jadi kita sepakat awak, ambo sepakat mau dengan MUI Sumatera Barat, ketua MUI itu. Bagus. Alun selesai ilai musibah anang ketibo dengan kerajonannya pabuya itu antibo lo cek lai aturan investasi mabuk namono akan nyobuik lo kan nyobuliah lo di negari ko adalah membuik pabrik miras dia awak khamar. Nabi SAW Bapak Ibu ketika akan Mi'raj itu, sebelum Mi'raj sudah sampai di Masjidil Aqsa itu, lalu datang malaikat Jibril membawa 2 gelas. Lalu disuguhkan kepada Rasulullah. Yang satu isinya adalah susu, yang satu isinya adalah khamar. Lalu diambil yang sebelah kanan oleh Rasulullah, lalu diminumlah susu itu tadi. Selesai diminum, apa kata malaikat Jibril? Untuk Muhammad Rasulullah, kalau yang sebelah kiri ini yang engkau ambil, maka umatmu akan jadi mabuk dan teler di seluruh. Untuk ini. Jadi fitrah suci, susu itu suci, bersih. Itu yang dipilih oleh Rasul. Nah sekarang ini dicoba yang demikian itu. Nah akhirnya datang suara dari umat Islam, dari pimpinan ormas dan sebagainya, dan UI menentang itu semua. Akhirnya dicabut. Yang dicabut itu bukan keseluruhan, tapi dicobek bagian dalamnya, namanya lampirannya. Coba bayangkan. Kalau ini berlaku, yang kita tantang bukan ulama, bukan mubalik, tapi yang ditantang adalah Allah. Apa itu? Surat Al-Maidah ayat 90. Di situ dijelaskan oleh Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Itu kata Allah. Jadi Bapak Ibu, banda takut wajib. Aikunan meminta hanya sekedar di dunia tadinya kok. Ananya pikiran investasi ekonomi. Abialah kok mabuk kesadolahnya kok kateler-teler lah pokok pitih tu. Iku kan coba pikiran namanya sunsang, namanya tabalik. Enggak benar cara berpikir. Berpikir yang benar itu adalah menselaraskan perbuatan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita inginkan adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu nan kita minta kepada Allah. Bawa ke mendapatkan negeri yang diridhai oleh Allah. Bawa ke mendapatkan negeri yang baik, yang sejahtera. Ketika kita tidak lagi mengindahkan ajaran Allah dan Rasulnya, tidak mungkin kita akan dapat itu. Tidak mungkin aku dapat itu. Aku nama minta cie itu tadi dah. Jaga. Piti orang lain yang blokir. Sehingga susah anak job ini. Susah cucu-cucu. Dan ini tidak masalah. Tapi kalau orang hanya meminta dunia, dia tidak mementingkan itu. Yang penting adalah dapat pentingnya banyak. Dikasih oleh Allah. Tapi nanti di akhirat kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada bahagian secuil pun nanti di akhirat, mereka tidak akan pernah memperoleh itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini sudah dikasih oleh Allah sedemikian rupa, tapi di akhirat nanti mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Yang kedua, permohonan manusia. Inilah permohonan kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Ayat yang ke-201. Apa kata Allah? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Karena kita minta setiap selesai kita dan beribadah awak menimal sekurang-kurangnya kok tak kajawat dalam selesai solat itu, menimal doa iko kita baca,
lah terangkum kesedohalahnya. Itulah saban saat dan kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah permohonan kita orang yang beriman kepada Allah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara mereka ada yang munajat kepadaku, kata Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kami kehidupan yang baik di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan kesejahteraan hidup nanti di akhirat, ya Allah. Wa qina adzabannar. Tidak hanya berhenti sampai situ, tapi ditutup wa qina adzabannar. Ketika kita meminta wa qina adzabannar, masukkan ambo ke dalam surgamu, ya Allah. Kalaulah kita meminta kepada Allah, pelihara dan sampai ambo masuk neraka-Mu, ya Allah, berarti kita meminta supaya kita langsung kau dapat masuk surga-Nya Allah. Bapak Ibu, tidak ada keberuntungan paling gadang. Apa kata Allah? Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang tidak dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, tapi Allah masukkan dia ke dalam surganya, faqad faza. Inilah keberuntungan dan kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Yang benar-benar beruntung itulah hidup. Kok lain nanti kita lain tidak pernah singgah sama sekali, tapi langsung masuk surga. Itulah keberuntungan. Lain tak dimasukkan awak ke neraka oleh Allah, tapi Allah masukkan awak ke dalam surga. Itulah keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta dua tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana untuk mewujudkan itu? Karena waktu kita yang membatasi kita. Di dalam surat Asy-Syura ada 4. 1, walladzina istajabu li rabbihim. Ini syarat. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki dunia dan akhirat itu, syarat yang pertama, walladzina istajabu li rabbihim, orang-orang yang tunduk dan patuh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka. Inilah yang kita sebut tadi, ketaatan kita. Jadi orang yang taat itu nanti insya Allah hidupnya akan selalu dapat nikmat dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmat itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyatakan hal yang demikian, tu may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah carikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Bukan kesulitan yang dikasih, tapi diberikan kebahagiaan dan kenikmatan itu. Tidak hanya sekedar itu, Allah akan kasih dia rezeki sekira-kira yang tidak pernah dia tahu dan pintu mana datang. Dan tidak hanya sampai di situ, fatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah, Allah akan selalu mencukupinya di dalam kehidupannya. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Juga bisa kita raih dengan ketaatan dan kepatuhan kita dalam rangka mentaati Allah melalui apa yang sudah disampaikan lewat Al-Quranul Karim yang terdiri dari sebanyak 114 surat dan ayatnya 6.236 ayat. Kalau ikut kita taati, insya Allah. Dan kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi tadi, was-sa'adati bit-tha'ah. Kebahagiaan dan kenikmatan itu bisa kita raih hanyalah dengan jalan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian yang kita sampaikan ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, sekaligus bisa kita amalkan. Terlebih itu kurang mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.